Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan aktivitas dimanapun kalian berada guys. Dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis, saya Muhammad Reza, mahasiswa Universitas Tadulako Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen, membuat video dengan topik yaitu dasar-dasar komunikasi bisnis. Ayo belajar dasar komunikasi bisnis. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melakukan bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok melalui media tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Isi dari pesannya bisa berupa pendapat, ide, gagasan, atau informasi. Sebagai contoh dari komunikasi bisnis yaitu suatu pagi di gudang penyimpanan barang sedang terjadi percakapan antara dua orang staf yang bernama Budi dan Andi. Budi berkata kepada Andi, "Stok di gudang sudah menipis. Bagaimana kalau kita memesan barang ke supplier lebih cepat dari biasanya?" Andi kemudian merespon dengan menjawab, "Boleh, nanti aku sampaikan ke supplier kalau kita butuh barangnya lebih cepat ya." Budi lalu berkata, "Oke, terima kasih Andi." Dari percakapan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Budi dan Andi sedang melakukan komunikasi bisnis. Nah, kalau dari contoh percakapan tadi, kira-kira isi pesannya berupa apa nih teman-teman? Yup, betul banget. Isi pesannya berupa informasi. Budi menyatakan bahwa mereka harus memesan barang ke supplier lebih cepat dari biasanya karena stok di gudang sudah menipis. Kemudian, Andi menyetujui tindakan Budi dengan menyatakan bahwa ia akan menyampaikan ke supplier bahwa mereka butuh barangnya lebih cepat. Nah, melalui komunikasi bisnis seperti ini, kita bisa membangun dan mengembangkan hubungan baik dengan rekan bisnis, atasan, maupun bawahan demi mencapai tujuan bisnis yang telah direncanakan secara bersama. Apa saja sih unsur-unsur komunikasi bisnis itu? Sebelum membahas lebih lanjut mengenai komunikasi bisnis, kita pelajari dulu tentang unsur-unsur komunikasi. Yuk, dalam komunikasi terdapat 5 unsur yang harus kamu ketahui. Ada pengirim pesan, penerima pesan, pesan, saluran, serta umpan balik. Pada contoh percakapan tadi, pengirim pesannya adalah Budi, sedangkan penerima pesannya yaitu Andi. Isi pesan yang disampaikan Budi berupa pendapat dan saluran penyampaian pesannya secara lisan karena Budi dan Andi bertatap muka secara langsung. Nah, komunikasi yang terjadi di antara Budi dan Andi ini bisa dikatakan berhasil karena pesan yang diterima dapat dipahami oleh penerima pesan. Andi sebagai penerima pesan telah menerima dan memahami pesan yang disampaikan oleh Budi. Hal ini ditandai oleh respon yang diberikan Andi. Andi mengatakan bahwa ia akan menyampaikan ke supplier perihal pemesanan barang yang lebih cepat. Berarti Andi telah menerima dan memahami isi pesan dari Budi. Kalau misal Andi merespon pesan Budi dengan gimana-gimana atau semacamnya, berarti komunikasinya masih belum berhasil ya guys. Dan harus diulangi. Apa sih tujuan komunikasi bisnis itu? Tujuan komunikasi bisnis secara umum dibagi menjadi 3 macam, yaitu untuk memberikan informasi, memberikan persuasi, dan melakukan kolaborasi. Memberikan informasi atau informing. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak lain tentang hal yang berkaitan dengan bisnis. Pihak lainnya bisa berupa pelanggan dan rekan bisnis. Informasi untuk pelanggan bisa berupa informasi diskon, produk baru, atau perubahan jam operasional. Sedangkan informasi untuk rekan bisnis bisa berupa perjanjian kerjasama, perkembangan bisnis terbaru, atau peraturan perusahaan. Memberikan persuasi.
Tujuan berikutnya adalah untuk memberikan persuasi, yaitu menyampaikan pesan dengan cara yang membuat orang lain terpengaruh untuk setuju dengan pilihan yang ditawarkan. Kegiatan persuasi bisa dilakukan ketika meminta konfirmasi pelanggan atau bernegosiasi dengan pelanggan. Melakukan kolaborasi atau collaboration. Tujuan yang terakhir adalah untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis dengan orang lain, kelompok, maupun organisasi. Kolaborasi bisa dilakukan melalui telepon, email, dan aplikasi pesan singkat. Contohnya, kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan pengiriman barang supaya produk kita bisa menjangkau pelanggan di seluruh daerah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.